Nusantara, yaitu Kerajaan Perlak. Saya Zikra Putri Salim. Saya Adinda Zazkia. Saya Aulia Salsabila. Saya Muhammad Haikal. Saya Haikal Rustadi. Saya Mustafa Fauzan. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak merupakan kerajaan bercorak Islam tertua dan pertama di Nusantara. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur. Diperkirakan kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9, tepatnya tahun 840 sampai 1292 Masehi. Awal berdirinya kerajaan Perlak. Menurut naskah Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Al-Muqtabar yang kemudian menikahi gadis lokal Putri Tansyir Dewi. Pernikahan Syahid Ali dan Tansyir Dewi ini dikaruniai putra yakni Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Syah yang menjadi pendiri kerajaan Perlak sekaligus raja pertama. Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Syah beraliran Syiah. Suatu hari, pengikut Syiah dan Sunni ini berlawanan sehingga terjadilah perjanjian Al-Ummah dan pemerintahan terbagi dua. Perlak Baroh atau Syiah berpusat di pesisir, sedangkan Perlak Tunong atau Sunni di pedalaman. Satu hari Perlak Baroh dihancurkan kerajaan Sriwijaya sampai akhirnya kesultanan kembali bersatu. Mulai. Raja-Raja Perlak. 1. Sultan marhum Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Syah Zilullah fil Alam 1810 Masehi. 2. Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Rahim Syah Zilullah fil Alam 1833 Masehi. 3. Sultan marhum Alauddin Syahid Maulana Abbas Syah Zilullah fil Alam 1868 Masehi. 4. Sultan marhum Alauddin Syahid Ali Muqayyad Syah Zilullah fil Alam 1885 Masehi. 5. Sultan marhum Alauddin Abdul Qadir Syah Johan Berdaulat Zilullah fil Alam 1887 Masehi. Sultan marhum Alauddin Muhammad Amin Syah Zilullah fil Alam 1892 Masehi. Sultan marhum Alauddin Abdul Malik Syah Zilullah fil Alam 1009 Masehi. Sultan marhum Alauddin Syahid Mahmud Syah Zilullah fil Alam 1930 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Perlak. Dalam ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia, puncak kejayaan Kerajaan Perlak salah satunya berkat keberhasilan mereka di bidang niaga. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu kualitas terbaik. Jenis kayu bagus yang berasal dari Perlak ini seringkali dijadikan bahan untuk pembuatan kapal. Perlak pun berkembang pusat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak yang melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim. Kemunduran Kerajaan Perlak. Penyebab kemunduran Kerajaan Perlak ini saat dikuasai oleh Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan yang menjalani politik persahabatan. Sultan Mahmud Alauddin menikahkan kedua putrinya dengan raja-raja dari kerajaan tetangga Perlak. Putri Ratna Kemala menikah dengan Raja Malaka yaitu Paraweswara, dan Putri Ganggang dinikahi dengan Raja Al-Malik Al-Saleh dari Kasai. Usai Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan wafat, kondisi kerajaan Perlak mulai tidak stabil dan mengalami kemunduran. Para saudagar meninggalkan Perlak secara perlahan. Kemudian kerajaan Perlak diambil alih oleh Raja Pasai dan bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan Kerajaan Perlak. Perlak menjadi salah satu wilayah yang mengalami kemajuan pesat di bidang perdagangan karena letaknya yang strategis. Tak heran jika peninggalan sejarah pada masa kerajaan ini banyak berkaitan dengan perdagangan, mulai dari mata uang hingga stempel kerajaan. Tak hanya itu, ada juga makam Raja Benua yang memperkuat adanya Kesultanan Perlak. 1. Mata uang Kerajaan Perlak. Salah satu bukti sejarah Kerajaan Perlak yaitu berupa mata uang yang dibedakan menjadi 3 jenis. Peninggalan mata uang yang pertama dikenal sebagai dirham atau mata uang emas. Dalam peninggalan mata uang ini terdapat tulisan Sultan Al. Kedua tulisan tersebut dimaksud pada masa pemerintahan Sultan Mahmud. Mata uang selanjutnya dikenal dengan sebutan upang yang memiliki tulisan di dua sisinya. Terdapat tulisan Syah Alam Bari Syah dan Duribat Mursyid AM.
Selain itu, terdapat mata uang kuningan yang terbuat dari tembaga. Penemuan mata uang ini menunjukkan bahwa kerajaan Perlak telah berkembang dengan pesat di masanya. Makam Raja Benoa. Bukti sejarah lain yang dapat dilihat hingga saat ini yaitu makam dari salah satu raja. Letaknya di pinggir pantai Trenggulon, makam ini menjadi batu nisan kuburan yang bertuliskan huruf Arab. Hasil catatan sejarah menunjukkan jika Benoa merupakan salah satu negara yang masuk dalam kekuasaan Perlak pada saat itu. 3. Stempel kerajaan. Selain makam dan mata uang, ada lagi peninggalan sejarah kerajaan Perlak lainnya yaitu stempel kerajaan. Peninggalan ini menjadi saksi bisu dari Kesultanan Perlak, di mana di bawah bagian stempel tertuliskan pola Arab yaitu Al-Watsik Billah, kerajaan negeri Bendahara Sanah 512. Kerajaan ini termasuk dalam bagian Kesultanan Perlak. Itulah beberapa informasi mengenai Kesultanan Perlak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan ini tak lepas dari letaknya yang strategis dan hasil alam yang melimpah. Tak heran jika pelabuhan kerajaan ini menjadi pusat perdagangan sekaligus awal mula perkembangan Islam di Indonesia. Sekian dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.